Pada tanggal 30 Januari 1991, sebuah pesawat Kasa 212 yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ7970 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Samratulangi Manado menuju ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Di dalam penerbangan ini terdapat pilot yaitu Yus Pagau dan kopilot Andi Pulgandi serta Petrus Untung Abadi yang bertugas sebagai teknisi dan 18 orang penumpang. Menurut keterangan dari Pak Erwin, cuaca di Manado pada saat itu sangat cerah, termasuk cuaca di Bandara Samratulangi. Pada pukul 14.00, seluruh penumpang yang berjumlah 18 orang dipersilakan masuk ke dalam pesawat. 20 menit kemudian pesawat ini take off dari Bandara Samratulangi. Waktu jelajah diperkirakan selama 55 menit sehingga pesawat ini diperkirakan akan tiba di Gorontalo pada pukul 15.15 WITA. Penerbangan pada awalnya lancar dan seluruh penumpang di dalam penerbangan ini diberi snack, diberi roti dan juga diberi air mineral sebagai layanan dari maskapai. 30 menit kemudian pilot mengatakan bahwa pesawat ini akan tiba di Gorontalo pada pukul 15.12 WITA atau lebih cepat 3 menit dari perkiraan. Pilot kemudian berkomunikasi dengan petugas menara kontrol dari Bandara Jalaluddin untuk minta diturunkan ketinggian dari 8.000 kaki. Dan ini adalah komunikasi terakhir antara kru pesawat dengan petugas menara kontrol. Sudah lama ditunggu oleh petugas menara kontrol, tapi pilot belum juga memberikan kabar pada petugas menara kontrol. 1 jam telah berlalu dari jadwal pendaratan yang seharusnya, namun komunikasi belum juga ada, sehingga pada saat itu pesawat Merpati Nusantara Airlines dinyatakan dalam bahaya dan juga dinyatakan hilang. Sementara itu keterangan dari Pak Erwin menyebutkan bahwa pesawat ini tiba-tiba saja terhempas dan masuk ke dalam kabut yang sangat tebal. Setelah itu pesawat terbang dengan tidak stabil dan terjadi beberapa kali guncangan. Saking kerasnya guncangan itu, pilot mengatakan agar seluruh penumpang menggunakan sabuk pengaman. Tiba-tiba saja terdengar bunyi brak dan guncangan yang sangat kencang. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi. Namun karena kencangnya guncangan itu sampai-sampai sabuk pengaman dari salah seorang penumpang terputus. Pesawat tiba-tiba tidak bergerak lagi dan mesinnya mati. Tidak ada yang mengetahui secara pasti, hanya saja dari balik jendela mereka dapat melihat kabut yang sangat tebal. Namun mereka tetap terdiam. Setelah itu terdengar pengumuman dari pilot bahwa mereka baru saja mengalami kecelakaan. Dari sanalah seluruh penumpang langsung panik. Ternyata pesawat sudah berada di atas pohon. Pesawat ini menabrak pohon dan para penumpang tidak bisa melakukan apa-apa selain melakukan pengecekan apakah ada yang terluka atau tidak. Beruntung hanya lecet-lecet dan luka kecil yang dialami oleh para penumpang. Pada saat itu seluruh penumpang masih diam di tempat duduknya masing-masing. Keadaan kabin pada saat itu sangat hening. Tidak ada yang berani keluar dari kabin penumpang. Tiba-tiba saja cuaca pada saat itu berubah drastis, hujan sangat lebat dan semua penumpang tetap berada di dalam kabin. Pada saat itu mereka mengetahui bahwa pesawat tertancap oleh 2 pohon. Tapi mereka mulai kehabisan oksigen. Dari keterangan Pak Erwin diketahui, ia mengatakan hidung saya tempelkan di kaca pesawat. Pada saat itu ada udara yang masuk dan dari sanalah kami semua bernafas. Kondisi kekurangan oksigen inilah akhirnya mengharuskan mereka keluar dari kabin pesawat. Akhirnya mereka keluar melalui pintu bagian depan dan turun melalui ranting yang tertancap di pesawat menuju ke lokasi yang lebih landai. Dan menjelang malam hari tiba, mereka akan kembali ke kabin pesawatnya. Dan terus sampai 6 hari berikutnya. Selama hampir 1 pekan mereka berada di hutan, mereka tidak memiliki makanan. Bahkan roti dan juga air mineral pemberian dari maskapai hanya cukup untuk sekali makan. Setelah itu tidak ada lagi bahan makanan. Hanya suara burung dan air terjun yang dapat didengar oleh seluruh penumpang. Selain itu tidak ada lagi. Cuaca sangat dingin karena setiap hari hujan dan turun kabut. Beberapa penumpang membawa botol bekas air mineral kemudian diisi oleh air rotan. Airnya sangat manis tapi hanya sedikit. Tapi itulah yang hanya mereka dapatkan untuk bertahan hidup. Tersiksa dan lemas. Namun pada saat itu seluruh penumpang ikhlas dan juga pasrah jika memang harus meninggal di tengah hutan. Baik penumpang maupun kru memutuskan untuk tetap bersama-sama karena setelah 6 hari akhirnya para penumpang ini yang berjumlah 18 orang dievakuasi dari pegunungan Tihengo.
Kita masuk ke evakuasi. Hilangnya pesawat Kasa 212 ini menggemparkan tanah air di awal tahun 1991. Tim SAR dan juga ABRI diperintahkan oleh pemerintah Indonesia untuk segera mengetahui lokasi jatuhnya pesawat. Hilang kontak dengan pesawat dan cuaca yang buruk menjadi faktor tim SAR sangat kesulitan untuk melakukan evakuasi. Mujizat Tuhan menjadi faktor seluruh penumpang dan awak pesawat selamat. Melihat kondisi pesawat yang menabrak pohon di gunung dan berhari-hari tidak makan, potensi untuk hidup sangat tipis, tapi akhirnya kami semua selamat. Tanggal 1 Februari 1991 pesawat ini belum juga ditemukan. Beruntung ada salah satu penumpang yang membawa handy-talkie atau HT. Dari sanalah kemudian mereka berusaha untuk melakukan komunikasi. Komunikasi pertama berhasil dilakukan dan mereka mengatakan bahwa mereka selamat dari kecelakaan itu. Namun setelah itu tidak ada lagi komunikasi yang berhasil dilakukan. Bapak Erwin yang berpengalaman menggunakan handy-talkie akhirnya mencoba untuk berkomunikasi melalui frekuensi 500 dan tersambung dengan salah seorang pemilik toko di Atinggola. Beliau cukup kenal dengan pemilik toko ini dan ternyata beliau menyampaikan bahwa mereka mengalami kecelakaan namun mereka selamat. Kabar ini mengejutkan banyak masyarakat. Setelah mengetahui lokasi jatuhnya pesawat di Atinggola, maka tim SAR segera mencari ke daerah Atinggola. Pada saat itu Pak Erwin dan juga pilot memberikan titik koordinat pesawat, namun ternyata tim SAR tidak bisa langsung melakukan pencarian karena cuaca yang sangat buruk. Setelah cuaca lebih baik, akhirnya tim evakuasi menuju ke lokasi jatuhnya pesawat. Helikopter diterjunkan. Pada saat itu bahkan tim evakuasi harus membuat helipad darurat dan menebang pohon-pohon di lokasi kecelakaan. Pada tanggal 4 Februari 1991, akhirnya seluruh penumpang yang berjumlah 18 orang dan 3 orang kru dapat dievakuasi oleh helikopter Puma milik Angkatan Udara dan juga helikopter Polri ke posko terdekat. Pada pukul 12.00 WITA akhirnya seluruh penumpang dievakuasi dengan menggunakan helikopter menuju ke Stadion 23 Januari di Kabupaten Gorontalo. Setelah mereka tiba di stadion tersebut, mereka dibawa masuk ke ambulans dan diantar ke rumah sakit.